Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Duduk gini lah Sendiri? kan? Ya kayak berjarak-jarak gitu. Oke, terus? Berjarak-jarak gitu baru itu dites. Nah nanti itu kan pasti kan udah ada kunci jawabannya. Nah nanti dari situ langsung Ada kunci jawaban? Maksudnya Tapi ada ketertarikan masuk politik? Kembali lagi di Bacrit Podcast. Balik lagi uangmu. Oke, kali ini kita akan banyak cerita Bacrit bersama seseorang yang sangat-sangat fenomenal di Deli Serdang, seseorang yang sangat jadi idaman para wanita di Deli Serdang pastinya, dan dia sekarang menjadi duta wisata Deli Serdang tahun 2022. Ini dia Saka. Oke, Gokil, halo semuanya. mantap. Iya. Saka, apa kabar Saka? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. Bang. Ini Iya. Duta Deli Serdang. Benar, Duta benar. wisata Deli Serdang. Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Berapa tahun masa jabatan? Kalau duta nih ya Bang, dia sebenarnya idealnya 1 tahun. 1 tahun. Iya, 1 tahun. Dan kebetulan juga Saka kan 2022. Nah jadi itu terpilih ya kurang lebih di bulan Juni kemarin. Nah sebenarnya untuk di per hari ini itu udah lebih dari setahun. 1 tahun. Tapi Dan nggak apa-apa, nggak sambil apa-apa. nunggu pengganti. Iya, dan ini juga lagi proses juga udah audisi kan. Gitu. Udah audisi terus juga udah karantina, tinggal grand finalnya aja Bang. Oke, Tinggal bawa grand finalnya. oke. Ini mungkin kawan-kawan yang nonton ini mungkin ada yang bukan orang Deli Serdang atau ada orang Deli Serdang tapi mikirnya ini kon-kon Bang Aji sih ini. Mana ada duta Deli Serdang kayak gini orangnya. Dipanggil-panggil aja ya Bang. Panggil-panggil Yang aja. penting, duta ini. Mengklaim-klaim aja ya kan, nggak mungkin. Dan ada buktinya ya. Iya, Bang, ada, Bukti salah satu menjadi duta wisata Deli Serdang, salah satu penampilannya ada ya. Iya, benar, apa? benar. SAS, pakai apa? Iya, Selempang. Apa iya namanya? benar. Jadi biasanya itu kalau duta ataupun putra-putri pariwisata gitu segala macam, pokoknya segala duta gitu biasanya ada SAS-nya. Ada SAS-nya. Bawah. Kebetulan hari bawah. Bawah mana? Nah, ini dia. Gokil. Kita ambil ya Bang ya. Oh, boleh. Nah, ini Oke, dia itu apa ya tulisannya? Nggak usah dipakai. Duta Wisata Putra di Putra. baliknya. Oh, nih, baliknya. Di baliknya Kabupaten Deli Serdang 2022. Oke, Nah, simpan ini dia, lagi. Bang. Boleh. Berarti ini nggak ngeklaim ya Bang ya? Nggak ngeklaim, sah. Apalagi Sah. ada yang lain nggak selain SAS yang menandakan Saka ini seorang duta? Ada. Jadi Apa? kemarin tuh pas menang pemilihan kan juga ada dapat piala, sertifikat, dan hari ini kebetulan Saka bawa pialanya. Bawa pialanya juga, iya. gokil. Mana Ini. pialanya? Luar Nah, ini biasa. jadi pialanya. Duta Wisata Putra Kabupaten Deli Serdang tahun 2022. Mantap, gokil. Bisanya itu aku buat sendiri. Tenang Oke. lagi ya, Bang ya? Iya, Oke. boleh. Oke. Jadi Saka ini orang Deli Serdang atau orang Sergei atau orang mana? Oh, jadi Saka ya orang Kabupaten Deli Serdang, Bang. Orang asli ya. Asli. Boleh nggak Deli Serdang. orang di luar mungkin Medan, orang Medan, KTP Medan tapi jadi duta Deli Serdang boleh nggak? Bang. Nggak bisa. Dia memang harus di KTP-nya itu Kabupaten Deli Serdang. Oh, Sebenarnya gitu. Saka pun bukan dari lahir di Deli Serdang, enggak. Tapi? Saka tuh awalnya di Bagan Batu. Bagan Batu, ya. oke. Nah, jadi tapi cuma ibaratnya Bagan Batu cuma sebagai tempat lahir aja. Oh. Jadi setelah lahir Saka tuh dibawa ke Oh, ke Deli Serdang ini, oke. tinggal di Deli Serdang. Nah, Saka itu kebetulan di kecamatan kan di Deli Serdang ini banyak ya, Bang. Kecamatannya ada 22 kecamatan. Dan sekarang Saka tuh di Percusetuan. Di Percesetuan, satu kecamatan kita. Satu kecamatan kita. Satu desa juga enggak? Iya. Bandar Setia? Saka lo Dendang. Lodendang. Beda. Oke, beda. Tetangga desa. Tetangga, Oke. samping-samping. Main futsal di situ sering. Sering Bisa main lumayan. futsal? Bisa. Main futsal, mini soccer, pokoknya olahraga Saka banyak lah yang bisa. Nah, itu cuman nggak pernah diajak abang-abangannya ini kan itu. Takut dia skillnya kalah. Cia. Tapi bisa ya main futsal ya? Bisa. Olahraga apa aja, Sak? Olahraga Saka kebetulan nih Bang, ada fun fact lagi. Ayah Saka tuh dosen olahraga. Di Unimed. Unimed. Nah, jadi hampir nyeplos. Berarti bener. Iya. Tadi kan apa? Abang bilang mau Unimed. Bener iya, Unimed ya? bener. Jadi karena ayah dosen Unimed, jadi kayak skill-skill olahraga kayak nurun Oh, gitu. nurun. Iya, jadi kayak Saka
futsal bisa. Ya. Bukan sombong nih ya. Iya, iya, maksudnya. nggak Tapi apa-apa. futsal- Bisa bukan berarti jago. Benar, jadi futsal bisa, badminton, tenis lapangan bisa. Tenis lapangan, tenis meja tenis juga meja bisa, bisa. basket bisa. Tapi ya lebih ke basic-basicnya aja. Saka tuh kayak bukan tipe orang yang kayak terlalu dalam olahraga nih ya. Oke. Kayak misalnya futsal, Saka tuh fokus di futsal gitu sampai prestasi futsal buka. Oh. Kayak semua bisa gitu. Semua bisa, olahraga semua bisa. Bisa. Catur? Catur? Oh, kurang. Iya. kurang. Dia Kurang, lebih ya. ke olahraga yang berkeringat lah. Berkeringat. Iya. Catur Enggak lah, Pak. Enggak berkeringat Dia ya? pikiran. Tergantung main caturnya di atas kuda apa Ya pula ya. Iya, oke. Jadi Saka orang Deli Serdang, Percusuan. Dulu Benar. SMA-nya di mana, Sak? Aku di Mandua, Bang. Mandua. Iya, Mandua model sini pancing. Oh, Abang Man satu. Abang Man satu, tetanggaan lagi kita ya. Tetanggaan lagi kita, emang Iya, sebelah-sebelahan. iya. Berarti Saka waktu capseknya siapa? Dia setelah Pak Burhan. Setelah Pak Burhan Setelah ya, Pak berarti Burhan. belum nggak ngerasain Pak Burhan? Enggak, Ngerasain katanya ya? memang bagus ya, Bang. Bagus, Iya. cuman ya itulah dia. Good job, respect Pak Burhan. Oke, Saka, minum dulu kita ya. Oh, boleh, Bang. Biar bacrit-bacrit kalau nggak ada minumnya nih. Dari Konawa ini, Dari Bang, ya, Konawa, pastinya. ya kan? Iya. Bersyukur kita bisa ngundang Duta ini, langsung minum Konawa dia. Izin ya, Bang ya, minum Monggo, ya. monggo, siap. Udah diaduk itu, Saka? Udah, Bang. Awak nih mesen coklat nih. Coklat, nggak bisa Iya. kopi ya? Nggak bisa. Kenapa? Saka kurang. Kenapa nggak bisa kopi? Sebenarnya gini, Bang. Hmm. Kayak pas minum kopi itu dia bukan pingin memuntah, tapi kayak di mulut tuh kayak kesannya nggak enak aja gitu. Dari dulu emang nggak bisa? Iya, dari dulu nggak bisa. Bukan nggak bisa, strict nggak bisa gitu. Tapi kayak memang nggak terlalu suka lah ibaratnya. Nolak dia? Nggak nolak, tapi kayak lebih memang nggak nyaman aja di mulut Oh. Saka. Gitu sih. Segala jenis kopi nggak bisa. Nggak juga sih kalau kayak Kopiko? Iya. Kopiko bisa. Kopiko bisa. Oke. Kalau kayak kopi mungkin kayak kafe-kafe gitulah, misalnya kayak kopi susu gitu masih bisa. Tapi memang nggak terlalu into gitu lah, kayak nggak terlalu suka, nggak terlalu sur. Terus ya minumnya nggak terlalu enjoy juga kan. Oke, ya. Saka, ini Bang pengen nanya sama Saka, tapi ini agak lebih apa namanya? Apa nih? membuktikan kalau Saka ini nguasain Deli Serdang di sektor wisatanya. Iya. Jadi agak serius kita ngomong ini. Boleh, serius nih, sekali Bang, ya. nanti ya. Serius kita. Potensi wisata Deli Serdang Ya. menurut Saka seperti apa? Oke, jadi kalau bicara soal potensi nih ya, Bang, apalagi khususnya di Deli Serdang. Sebenarnya potensi wisata Deli Serdang ini luar biasa, Bang. Kalau kita lihat dari yang untuk sekarang ini ya, desa wisata Deli Serdang itu kan ada 9 desa wisata itu kurang lebih udah menunjukkan kalau Deli Serdang ini ya kita punya potensi loh untuk wisatanya. Se-Deli Serdang ada 9 desa wisata, wisata oh, ya. desa wisata. Bukan desanya, tapi Oke. desa wisata. Boleh kita tes, sebutkan salah satu. Oke. Oh, ini dia. Oke. Kalau salah berarti nggak Duta. Oke. Liang Pematang. Di mana tuh? Liang Pematang ini di Kecamatan STM Hulu. STM Hulu, Pematang Johar. Pematang Johar, Oke, baru ada dia Tanjung Rejo. Tanjung Rejo, Punden Rejo. Punjen Rejo, Simempar. Simampar tuh di Simempar ini di Gunung Meriah. Gunung Meriah. Simempar ada Penen. Si Penan biru-biru. itu si biru-biru. Denai Lama. Denai Lama Pantai Labu. Denai Lama Pantai Labu. Bentar. Ih, dua lagi. Selema. Selemak. Ya, di Hamparan Perak. Hamparan Perak. Ya. Satu lagi, ini kadang-kadang 9 nih. Udah 9, yang terakhir lupa. Lupa. Apa ya, Bang? Bukan lupa sih, Lupa. lebih kayak kan kalau udah tinggal satu kayak, Iya. yang mana nih yang Iya, ketinggalan iya. ya? Apa mau call friend? Bentar. Selemak satu lagi. Denai Lama udah, Pandan Rejo udah, Tanjung Rejo juga udah. Di Tanjung Merawa nggak ada? Tanjung Merawa Pandan Rejo. Oh, Pandan Rejo. Pandan Rejo. Baru Patumba, Patumba enggak, dia apa ya? Gua Air Gendang. Air Air Gendang STM Hulu ya? STM Hulu. Pematang Johar udah kan? Udah. Pematang Johar udah. Bentar. Oke, komen di bawah satu lagi apa? Ya, boleh. Komen di bawah. Satu lagi ya. Karena manusia tidak luput dari kata lupa. Iya. Oke, Saka. Jadi dari 9 desa itu, desa mana yang belum Saka jumpain? Simampar. Simampar. Itu yang di Gunung Meriah. Gunung Meriah. Kenapa belum sampai sana? Pertama jauh ya, Bang ya. Oke. Jauh, terus juga memang ya bisa dibilang faktor jauhnya juga. Oke. Terus selama
selama satu periode ini kan Saka nggak cuma ke desa wisatanya aja kayak di satu kecamatan tuh kan ada juga wisata-wisatanya gitu kan. Jadi kayak belum sempat aja terbagi ke sana yang terlalu jauh gitu. Kurang lebih. Gimana cara menciptakan desa wisata menurut Saka? Desa wisata, kalau menciptakan desa wisata ini kita nggak bisa kayak menciptakannya sebelah pihak gitu. Contohnya kayak misalnya nih ada satu desa ini yang awal mungkin sebuah desa aja dia mau jadi desa wisata, dia kan nggak bisa ngeklaim secara sendiri kan. Dia harus kayak punya ada kayak penilaian gitulah untuk desa wisata, baik dari segi sabta pesonanya, baru 3A dalam pariwisatanya, mereka itu harus memenuhi lah gitu ibaratnya. Nah jadi dalam hal itu nanti diuji lagi tuh oleh dinasnya kan gitu kan. Jadi lebih kayak koordinasi layak nggak ini sebagai desa wisata. Dan sekarang untuk Deli Serdang sendiri lagi proses pengembangan juga Bang, nggak mau 9 aja, nanti lagi sedang nambah. Oke. Nah 9 ini aja masih banyak orang yang belum tahu. Tapi kenapa mau melangkah untuk mengembangkan menurut Saka? Nah, harusnya kan 9 ini harus dimatengkan dulu, artinya harus semua orang tahu dulu. Ini kadang orang Deli Serdang cuma tahu Pematang Johar, tahu Pantai Labu, ya kan? Terus apa lagi? Yang apa lagi? Tadi coba sebutin lagi. Yang sering Denai Lama. Denai Labu, Pantai Labu. Denai Lama baru juga. Selemak kurang tahu. Selemak kurang tahu, nggak tahu. Bener nggak tahu juga. Punden Rejo. Punden Rejo sering dengar. Pematang Johar sudah. Artinya kan ada mungkin 50% orang yang nggak tahu dari 9 tadi. Kenapa nggak itu dulu difokusin untuk dinaikkan dulu nih? Ini ada 9 desa wisata, bla 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 segala macam. Kenapa harus mengembangkan, harus nambah terus? Sedangkan nggak dijaga yang 9 tadi. Sebenarnya kalau nggak dijaganya, bukan nggak dijaga sih Bang, tapi lebih memang tetap dijaga, tetap dilestarikan. Namun kalau dari Saka pribadi masih kurang dalam promosinya. Nah, dari kurang promosinya sebenarnya itulah tugas kami Duta Wisata. Nah, kalau di tahun 2022 sendiri kami memang benar-benar memfokuskan di sosial media. Yang pertama pasti di inilah ya, di salah satu platform Instagram. Boleh ya disebut boleh ya? Boleh Instagram. Nah, bebas di sini. Kalau di Instagram itu kami lebih ke mungkin kegiatan kami. Kami kayak contohnya nanti misalnya inilah kami ada kayak podcast sama Bang itu lebih kegiatan. Nah, di TikTok ini kami lebih kan TikTok ini ibaratnya menyeluruh. Ada TikTok. Nah, di TikTok ini dia lebih menyeluruh kan, ibaratnya audiensnya lebih menyeluruh. Jadi kami di tahun ini memang fokus lah di situ di TikTok itu, dan syukurnya juga dapat view yang banyak untuk di tahun ini ya. Di TikToknya. Ya, di TikToknya like-nya juga banyak. Nah itu sih kami usaha dari Duta Wisata tahun ini itu kami fokus di TikTok. Nah untuk penyebaran untuk pengembangan desa wisatanya lagi ya saya rasa mungkin dari pihak dinas sendiri lah, mereka udah yakin nih dalam segi menjaga dan melestarikannya, tinggal cara mempromosikannya aja. Nah usaha untuk terus meningkatkannya itu terus menambah jadi bisa lebih banyak, kurang lebih gitu. Jadi ada desa wisata baru. Nah peran Duta Wisata ini selain jadi promotornya wisata, apalagi Sat? Ibaratnya kami sebagai brand ambassador Deli Serdang lah ya Bang untuk sekarang, brand ambassador Deli Serdang. Jadi selain mempromosikan juga kami ibaratnya nanti ada kegiatan yang tamunya tamu-tamu penting lah, VIP lah kita bilangnya kan. Very important person. Jadi disitulah kami sebagai penyambutnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kami brand ambassador yang entah nanti juga mereka ada yang ingin diketahui soal Deli Serdang juga ya kami bisa lah kan sebagai brand ambassadornya memberitahu kurang lebih tentang Deli Serdang khususnya wisata. Kenapa Duta Wisata ini dipilih yang masih kuliah, yang muda? Kenapa nggak yang sudah tua? Nah sebenarnya kalau untuk sekarang ya anak muda khususnya kami ini lah Duta Wisata, dia mungkin memang dari segi pengalaman belum banyak lah gitu ya Bang ya, masih kayak mau mencari pengalaman baru, tapi dari segi kreativitasnya, inovasinya itu kan nggak kalah, apalagi kalau memang sekarang ya kita nggak bisa lah jauh-jauh dari namanya digitalisasi kan Bang, benar ya, dan yang bisa menguasai itu kalau menurut saya pribadi sekarang ini anak-anak muda. Contohnya kayak TikTok lah. Nah kalau untuk orang dewasa ibaratnya Mama Saka lah ya, Mama Saka orang tua Saka kan kayak joget-joget Mama Saka di TikTok enggak? Maksudnya kan
kayak kurang paham lah TikTok ini kayak kan di TikTok ini kan Gini nggak masa nggak ya? Pargo ya, bukan. Nggak ya. Di TikTok ini kan kita kayak nggak ibaratnya kalau kita orang awam nggak semudah itu kayak nanti Iya. ada harus jam-jamnya kan, Iya, Bang, iya, iya, jam-jamnya benar, biar. benar. Nah itu saya rasa anak muda yang paham. Nah sebagai promotor terus juga kan anak muda ini ibaratnya badannya masih fresh. Oke. Duta wisata ini kan perlu yang kayak kadang-kadang secara tiba-tiba terus kegiatannya kan nggak terlalu banyak ya Bang. Jadi Oke. bisa lebih fokus di duta wisata itu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Termasuk tadi TikTok berarti Saka yang megang TikTok itu Bener. atau ada tim? Saka sendiri? Tim Timnya tim. Duta? Duta. Nah jadi di situ Ada lagi timnya ya. ini pegawai dinas atau seperti apa? Enggak, jadi kalau untuk TikTok kami yang megang, para duta. Nah itu kalau dari segi pembagiannya itu balik lagi ke internal kami. Misalnya nanti, oh duta ini boleh ya nanti bagian editing, atau ini bagian take video, ini talent, dan itu bisa di rocker sih Bang, jadi lebih fleksibel. Oke, jadi duta ini berarti kelompok ya? Bener. Dan kalian ketuanya, dan Saka istilahnya ketuanya, Iya, kepalanya. iya, Oke, jadi- ada berapa duta? Oke, nah jadi atau mau cerita dari awal Boleh, audisi ya? boleh. Jadi dari awal audisi itu kemarin kami ya kurang lebih ada ratusan gitu lah Bang ya. Kurang lebih ada ratusan. Nah, jadi dari ratusan itu kami ke tahap audisi. Audisi. Di tahap audisi ini, disitulah kami disaring. Nah, di audisi ini pun dia ada di tesnya dari pengetahuan. Pengetahuan ini dari kayak tes tulisnya. Tes tulis mengenai pariwisata, mengenai Deli Serdang, sejarah Deli Serdang, kurang lebih seperti itu kalau untuk tes tulis. Baru setelah itu kami ada tes wawancara. Oke. Tes wawancara baru ada tes bakat. Nah, itu ibaratnya setelah dari sini Bang, itu nanti ditentuin lah dari tiga audisi ini. 3 tahap audisi ini ditentuin 10 besarnya. Oke. 10 besar inilah yang dikatakan sebagai finalis. Penentuannya dari mana? Dari nilai-nilainya itu. Nilai-nilai itu siapa yang nilai? Ada jurinya. Jurinya dari mana? Jurinya itulah dari pihak luar, eksternal yang dicari oleh dinas. Dia ada dari segi mungkin dari sebagai pelaku pariwisata, ada modeling juga, mungkin melihat dari gestur kan Bang ya, appearance. Jadi kayak penilaian duta wisata ini nggak cuma tentang pengetahuannya aja, tapi kayak lebih kompleks sih. Pengetahuan bisa, baru juga appearance, penampilan kan. Nah, yang tersosialisasi kan adalah seperti ini. Yang dilihat mungkin Abang ngelihat, oh duta wisata ini dipilih kayaknya berdasarkan like sama komen doang nih. Bener nggak? Enggak sih. Apa yang jadi penilaiannya tadi? Apa aja yang jadi penilaian ini layak nih jadi duta? Nah, pertama kan dari tes tertulis tuh Bang. Ya. Tes tertulis itu Tes kan tertulis dites itu pengetahuan tentang wisata. tentang wisata dan Deli Serdang. Oh, Nah, oke. nanti di situ memang udah Nggak boleh ada- nyontek itu? Nggak bisa Bang. Bisa ya? Jadi kayak nanti duduk gini lah. Sendiri? Bang. Ya kayak berjarak-jarak gitu. Oke, terus? Berjarak-jarak gitu baru itu dites. Nah, nanti itu kan pasti kan udah ada kunci jawabannya. Nah, nanti dari situ langsung Ada kunci jawaban? Maksudnya di ininya, di yang menyelenggarakan. Oh, ya. Kan itu udah menyediakan sendiri Ya, kan. ya, ya, Nah, ya, jadi ya. mereka pas udah dikumpulkan lah ibaratnya ini kan, udah terkumpul semua kan langsung tersaring nih, tahu Ya. oh ini segini dapat minimal ada kayak batas idealnya, Ya. batas kelolosannya. Oh ini segini. Nah, itu mungkin tahap yang pertama. Kalau dari segi wawancara kan dari kecakapan kita dalam berkomunikasi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, juga ya kurang lebih itu kalau penampilan kami kemarin tuh ada catwalk. Oh, Catwalk. Nah, nanti ya Cara kurang lebih jalan. bener. Kurang lebih itulah yang dinilai oleh jurinya. Di catwalk itu apa yang dinilai? Cara jalannya? Cara Jadi- jalan? Iya Bang, jadi kayak sebenarnya kan gestur kita itu kan menunjukkan attitude. Oke. Iya kan? Kayak gestur. Gak bisa berarti catwalk selengean. Iya, masa gini-gini catwalk Iya. kan. Itu nunjukin kalau attitude-nya kurang. Berarti catwalk nih juga menunjukkan kecakapan kita ataupun etika kita. Oke. Nah, etika itu dalam duta attitude itu sangat penting. Apalagi nanti kalau kita menyambut tamu gitu segala macam. Nah, kurang lebih penilaiannya di situlah di ruang lingkup itu. Nah, yang kalau Abang bilang tadi kayak like itu Iya. sebenarnya itu setelah udah jadi finalis, Bang. Itu ada penilaian lebihnya, plusnya. Nah, jadi kalau di Duta Wisata tadi, kami itu ada beberapa gelar. Yang pertama itu, aku lah ya kan, Iya. aku itu Duta Wisata Putra Kabupaten Deli Serdang, yang utamanya Iya. juara 1. Yang keduanya itu wakil 1. Oh. Yang oke. ketiganya wakil 2. Yang keempatnya intelijensia. Oke. Yang kelimanya persahabatan. Yang keenamnya itu dia ada favorit.
Nah, dari favorit Itu juara ya? Nah, benar. Ngurut jadi juara ya? Benar. Oke. Jadi 6 tadi itu jadi 6 pasang. Jadi Saka ini kan yang utama. Saka juga ada partner Saka yang cewek. Oh, Ya, ya, jadi ya. nanti Besok aku undang itu. Ya, nanti juga kayak wakil satunya ada pasangannya, wakil duanya ada pasangan. Jadi kami ada 6 Oh. pasang, 12 orang. Kalau di finalis tadi ada 10 pasang, 20 orang. Itulah yang 4 pasang tadi itu yang dia mungkin pas di grand final itu ya yang tersingkirkan. Tapi bukan berarti tersingkirkan nggak bisa di ini ya, nggak bisa berkoordinasi berkelanjutan, tetap bisa gitu. Oh gitu. Jadi banyak berarti duta itu. Banyak, ya? Bang. Cuman yang nampak cuman Saka doang. Masa sih, Bang? Iya. Oh, iya. Kalau oh berarti kan kemarin gini. Abang mau memvalidasi aja. Yang kemarin acara HUT Deli Serdang itu duta semua. Yang mana nyambut, nih? Yang nyambut di Deli depan. Serdang. Iya, Cewek-cewek yang tahun cewek-cewek baju baru. hitam. Tadi yang kemarin. Yang kemarin tanggal? Yang kemarin di gedung DPR. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Yang pakai baju hitam itu orang humas DPR. Iya, DPR, berarti duta Bang. cuman berdua aja. Iya, kemarin tuh berdua. Nah, sebenarnya gini Bang, karena kami tahun lalu itu kami udah ngelewati yang namanya Deli Serdang juga tugas kami. Nah, itulah kami yang sampai 4 pasang. 4 pasang itu pun beda-beda baju adatnya. Kok kami kemarin tuh kebetulan cuma berdua aja. Berdua. Oke. Dan seharusnya memang udah jatahin 2023 kan, tapi Iya, nggak iya, jadi iya, masalah besar kan. Oh, iya, Tetap iya, adalah peran kami di situ. Oke, berarti tadi ada 6 pasang. 6 pasang ini bergaji juga. 6 pasang ini bukan bergaji sih Bang. Adalah Ada uang dikasihnya. ketika event, ketika Ya, turun. ketika tugas gitu. Tapi kalau sang ketuanya bergaji. Ada. Oke. Sama pasangannya juga. Iya benar. Berarti 2. 2. Oke. 2 orang. Bagi Saka, peran anak muda, milenial, Gen Z itu terhadap wisata Deli Serdang apa? Oke, seru sih ini. Peran anak muda ya, Iya. milenial. Kalau dari Saka pribadi menanggapi apa peran anak muda ada 3 sih Bang. Apa tuh? Menjaga, melestarikan dan mempromosikan. Menjaga, melestarikan, dan mempromosikan. Nah, Oke. jadi mungkin kalau anggapan kita lah menjaga dan melestarikan ini lebih ke peran pemerintah lah gitu bilang menjaga melestarikan gitu. Iya, iya. Ternyata kan enggak. Kita sebagai anak muda kan juga ikut serta lah ibaratnya mengunjungi wisata-wisata yang ada Oke. gitu kan Bang. Nah, dalam wisata itu ketika kita melihat ada sampah kita ambil, itu adalah salah satu bentuk menjaga dan melestarikan. Oke. Nah, kurang lebih peran anak muda di situ dan mempromosikan seperti yang Saka bilang tadi Iya, ya Bang iya, ya. Udah banyak Saka bilang mengenai sosial media gini segala macam, anak muda lah yang paham. Nah, ketika kita mengunjungi, kalau bisa janganlah cuma mengunjungi kan, kita Iya. juga bisa mempromosikannya gitu. Kita videoin aja, kita masuk sosial media. Cara nggak langsung kayak tahu orang luar, mungkin orang-orang yang nggak tahu, walaupun orang Deli Serdang, tapi kan ada juga yang nggak tahu. Oke. Setidaknya kalau kita mempromosikan itu sebagai anak muda, apalagi mungkin anak muda ini kan sering nongkrong, banyak kawan-kawannya, bisa mengajak kawannya untuk datang. Gitu Oke. sih. Berarti kayak kita ambil contoh tadi di desa wisata. Pemerintah ke desa wisata ini apakah mereka memantau saja atau emang ada evaluasi setiap bulannya? Nah, jadi kalau untuk hubungan lah ya. Iya, hubungan dinas lah kita bilang. Iya, dinas hubungan pemerintah. Pemkab dengan desa wisata. Nah, mungkin kalau Pemkab kalau di Deli Serdang ini lebih ke dinasnya dulu, Bang. Iya, Dinas, oke. Disebut Dinas. Porapar. Iya, disebut Porapar. Nah, jadi Siapa lebih- kepala dinasnya Pak Mail? Iya, Mail kan sekarang. baru ya, itu sekarang Pak Mail. Nah, jadi kan itu kan dinas inilah yang lebih berkoordinasi intens dengan para desa wisata ini, termasuk ibarat apa ya, programnya lah gitu segala macam ya kan. Nah, jadi kalau untuk jadi kan di desa wisata ini juga ada pengurusnya, Bang. Oke. Jadi kayak ada Pokdarwisnya, kelompok sadar wisatanya. Pokdarwis, kelompok Darwis. sadar wisata. Oh, sadar nah, wisata. ibaratnya Oke. mereka lah di situ pengurusnya, mereka yang mengurusi. Nah, orang dinas inilah nanti yang kalau mengevaluasinya ya langsung ke Pokdarwisnya, gimana sih perkembangan desa oke. wisata ini, apa hambatannya, Oke. apa perkembangannya, Oke. kurang lebih seperti itu. Oke. Ada nggak biaya khusus untuk desa wisata? Kalau untuk biaya, Saka kurang tahu sih Bang. Nggak tahu ya. Kalau untuk pemerintahan, Biaya Saka perawatan atau segala macam Saka itu nggak ada. sebagai brand ambassador nggak terlalu sedalam. Tapi itu. bagi Saka itu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan, Kira-kira? Bang. Dibutuhkan Pengembangannya. untuk pengembangannya. Dan Saka pikir pasti ada. Oke. Apa yang menjadi menghambat perkembangan desa wisata?
Oke, perkembangan desa wisata. Apa yang menghambat Yang desa wisata menghambat. itu berkembang? SDM. Oke, SDM yang seperti apa yang membuat itu jadi terhambat? Jadi gini. Yang hari ini seperti apa rupanya SDM-nya? Nah, jadi kan salah satu dari SDM Saka pikir untuk sekarang ini SDM kita belum sadar kalau pariwisata ini penting untuk mendorong perekonomian, nggak usahlah jauh-jauh Indonesia ya Bang. Di Kabupaten Deli Serdang mereka belum paham itu. Jadi Oke. kayak mereka cuma ya wisata ini sebagai tempat main-main aja gitu. Oke. Yang penting awak jalan-jalan ke situ. Oke. Gitulah orang tuh berpikir ya. Jadi kayak dengan mindset yang seperti itu mereka jadi sembarangan aja. Oke. Itulah adalah sampah biarin. Nah, Oke. sementara untuk mengembangkannya itu kan para kelompok sadar wisata, para pengurusnya kan jadi di situ-situ aja Oke, masalahnya. oke. Jadi kayak di kebersihan karena salah satu Sabta Pesona itu tadi Bang ada kebersihan. Nah, di situ-situ aja muter-muternya ujung-ujungnya sulit berkembang Oke. karena yang diurus-urusin itunya aja gitu. Jadi Oke. kalau menurut Saka mindset dari SDM-nya masih kurang. Oke. Saka Duta Wisata ini pernah nggak dilibatkan dalam diskusi terkait pengembangan wisata? Pernah. Diskusi dinas. Diskusi dinas, iya pernah. Oke, jadi ada forum diskusi dimintain pendapat. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ada nggak pendapat Saka yang sampai sekarang atau saran Saka untuk Deli Serdang sampai sekarang belum didengarkan? Saran ya Bang ya. Atau Saka nggak pernah ngasih saran untuk Deli Serdang? Pernah lah, Bang, Untuk wisata Deli pasti. Serdang. Apa? Iya. Yang belum terwujudkan? Saka lebih ke ini sih Bang, kalau digitalisasi ya. Saka lebih situ, Saka fokus ke situ lah kalau untuk tahun ini ya. Jadi, tapi kalau Saka pikir kurang lebih udah direalisasikan kok masalah Oke. digitalisasi ini. Kita lihat aja lah dari dinas. Dinas ini kayak banyak lah program-programnya yang memang menjurus ke arah digitalisasi. Oke. Kalau masalah seminar-seminar gitu pun nggak terlalu condong yang offline, yang Iya. konvensional lah ya Betul, kesannya. betul. Juga ada kayak yang online-nya, jadi kayak Oke. Zoom juga diikut sertakan, jadi ya Oke. pihak-pihak luar pun ikut. Nah juga Saka pernah kalau masalah diskusi forum dengan ini para kepala desa. Para kepala Ya, desa. jadi kayak ada forum gitulah ya Bang. Saka selain diikut sertakan di situ, Saka juga MC. Jadi Saka sekalian juga di dalam forum Iya. dan mendengarkan lah kayak mana si Oke. mereka menceritakan tentang desa wisata itu sekarang, Oke. kepala desa ini menceritakan desanya gitu. Oke, Saka, ini yang harus diperhatikan selain penampilan itu apa? Selain Dari seorang duta. Selain penampilan. Nah, gini. Yang harus diperhatikan dalam penampilan seorang duta wisata. Penampilan duta wisata ya? Iya. Bang? Ya rapi lah pasti ya. Rapi. Baik dari rambut gitu kan. Oke. Saka walaupun sekarang rambutnya panjang Iya, ya, karena iya. memang udah jarang nugas, Iya, jadi iya. kayak udah gak apa-apa lah panjangin Iya, rambut iya. aja. Biasanya Saka samping tuh kayak rapi gitu loh Bang. Rapi, ya. Kumis pun biasanya nggak ada. Pernah cepmek? Nggak Nggak pernah ya? Nggak pernah. Atau mulet? Nggak, Nggak pernah? belum pernah sampai Nggak sekarang. pernah ya? Oke. Belum. Jadi Oke. kayak kumis itu pun habis biasanya. Nah kalau untuk penampilan, kalau dari baju Melayu lah ya Bang, yang kayak pakai pemakaian songket. Itu punya sendiri atau disediakan? Disediakan dari orang dinas. Oke, dan boleh bawa pulang? Enggak. Oh, dibuka taruh Ini di baru sewa. sewa, Iya. tapi sudah dinas yang nanggung Iya, semua. nanggung. Itu Oke. urusan dinas loh Mas. Ada satu yang Saka lupa. Apa? Dalam penampilan duta wisata itu, duta wisata harus wangi. Benar. Itulah fungsinya ada Baba Farfu. Oh, iya. Oke. Saka Betul, boleh pilih wangi mana yang Saka suka, boleh ambil untuk Saka. Kebetulan Bang, Ah. Saka pun gunain Jualan? ini. Enggak. Oh, enggak, Saka gunain juga- ini? Iya, jadi Ah. Saka tuh biasanya Coba ada tahu nggak? wangi. Wangi apa? Ada sih. Rextase. Jadi Rexase. itu Saka rekomendasikan Waduh, kali sih. Rexase ya? Iya, Saka rekomendasikan kali Jadi sih kalau dari nggak ada Bang Farfu. Rexase, abang suruh pilih kau. Apa Apa ya yang Saka mau kira-kira? pilih? Pilih aja. Yang Entah mau buat hadiah. namanya ini aja lah ya, menarik ya. GS Pink mungkin. Itu kawannya Blackpink. GSP-nya? Iya. Pilih bebas sesuka Saka, mau wangi yang mana? Karena Baba Farfu ini selalu wangi kalau kita pakai. Iya kan? Soalnya pakai memang serius. Oh iya, wah gokil. Rextase. Karena wanginya lama kan ya, Betul. bertahan lama dia. Betul. Iya lah Bang. Itu. Jadi apa pilihan Saka? Kiss me. Kiss me. Minta dicium ya. Banyak kali. Cowok ini Sak depanmu. Banyak kali. Kiss me gitu ya. Banyak kali. Enak ya wanginya ya? Enak. Iya. Itu Baba Farfu. Iya. Oke. Jangan lupa pakai parfum ketika
mau tampil. Dimanapun ada kegiatan pasti Betul, harus wangi kan? betul. Karena nggak mungkin duta wisata dilewatin tamu undangan, kali wisata ya kan wajib Iya. pakai parfum. Betul. Karena memang pas walaupun kami sebelum jadi duta lah ya bang ya, masih jadi finalis. Jadi kami penilaian udah juga? Penilaian kali sih bang, kayak setiap karantina pakai parfum kalian, gitu lah segala macam. Saka, enak nih jadi duta. Apa enaknya jadi duta Saka? Enak jadi duta. Kebetulan Saka itu suka jadi point of attention. Jadi kayak suka jadi kayak Pusat perhatian orang. Jadi Berarti Saka kurang perhatian. Enggak ya? Enggak juga. Oke, lanjut. Jadi kayak Saka dari dulu tuh kayak pingin aja bisa bicara di depan orang banyak, Oke. bisa jadi kayak ya pusat perhatian tadi yang Saka bilang. Nah, mungkin itu dari kelebihannya. Terus ada lagi sih kelebihannya bang. Jadi kalau di dinas ini, itulah kenapa Saka lebih milih ke dinas. Setelah kita jadi duta, kita tuh juga diperdayakan. Oke. Jadi kami itu kayak ada jaring ini kayak live Instagram Ya, gitu bang, ya. yang mana tiap minggunya, tiap kegiatannya itu mengundang narasumber lah. Oke, Nah, jadi di tapi situ online. Iya, di Oke. situ melatih Saka mengimprove komunikasi Saka Komunikasi. by ya secara online. Dan Oke. ternyata Saka awalnya kayak nge-live ini gampang loh. Dan Iya, iya. ternyata pas udah depan kamera, kita nengok muka kita sendiri, Mak, Ngomong apa ku? mau ngomong apa ini aku gitu. Jadi Iya, ganggu. iya, Dan iya. sekarang itulah membiasakan diri dengan hal seperti itu. Oke. Kemudian juga ada ngopi ini radio. Oh, radio. Bawa radio. Oh, Nah, jadi seperti beda itu sama kan. DSB. Iya itu radio, radio DSB. kolaborasi dengan DSB. Iya, radio itu. Oh. Nah, jadi radio itulah kami juga sebagai duta yang memanage-nya atau sebagai hostnya. Jadi gitu. kami diperdayakan dalam hal seperti itu yang untuk mengembangkan ilmu public speaking kami. Oke. Jadi learning by doing gitu bang. sama duta. Berarti Saka mendapatkan ilmu komunikasi ini saat jadi duta. Bener. Padahal Saka seorang mahasiswa. Dan mahasiswa bukan ilmu komunikasi ya? Bukan. Saka akuntansi. Akuntansi. Ekonomi. Iya. Pernah nggak Saka melibatkan ilmu yang di perkuliahan di duta ini? Nggak nyambung ya? Nggak ada ya? Enggak Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Semester berapa sekarang? Semester 5. Oh, udah mau deket skripsi lah ya? Belum. Iya, belum lah, Bang. Belum. Berarti mau berapa tahun? 7? Enggak. 7 tahun ya bang, 14 semester udah gede wow. Enggak lah bang, Enggak ya? insya Allah Tahun depan? ya, Tahun 4 depan? tahun lah, 4 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi ya, 2 tahun Insya lagi. Allah, Ini amin. USU ya? USU, Di Saka USU. Oke, ini kan Saka, tadi udah suka, sekarang dukanya. Apa yang nggak enak jadi duta? Aduh, duka ya bang ya. Aduh, kalau duka dia kayak lebih nugas itu kadang-kadang ya capek lah ya bang ya. Dukanya Oke. kayak nugas capek. Terus kadang-kadang yang tamu yang kita sambut ini terkadang nggak tahu tupoksi kami itu apa. Jadi kami selain sambut kami kayak disuruh nganter-nganter makan minuman kayak gitu. Tahu, beli rokok dulu, pernah? Nah, beli rokok Nggak pernah ya? Nggak. Oke, ini Ya. unik untuk jadi pembahasan. Nah, Oke, jadi terus? kayak kurang lebih seperti itulah kayak kami disuruh antar makanan minuman. Mungkin kalau kayak tamu VIP itu ya suatu Boleh. hal yang biasa. Iya, Ini iya, kadang-kadang kayak tamu biasa pun, Dek, gini dan minta tolongnya pun Bang bukan minta tolong yang baik Oh, gitu. iya, iya, Dia iya. inilah seakan-akan kami itu sebagai waiter sih itu. Oh, kesan. dan respon kalian ketika ada yang seperti itu tetap ngelayanin atau cuek? Kami bukan kami tidak melayani tapi bukan cuek. Kami kayak memberikan penjelasan kepada mereka. Bu, Oh. jadi gini. Kami Oh. sebagai duta gini, kami melayani yang gini. Oke. Nah, jadi Oke. tetap attitude-nya tetap ada Oke, gitu. pernah nggak dapat kejadian ini yang unik sekali ngerasa Saka itu kejadian apa boleh ceritakan? Kejadian Yang lucu, bagi Saka ini lucu, unik, ada nggak Apa ya? saat bertugas? Saat bertugas apa ya, Bang ya? Entah Saka lucu. kepleset, entah Saka ditengokin ternyata mantan Saka yang nengok, Nggak sih, gitu Bang. kan? Kalau Nggak. itu nggak ada, mungkin kayak ya itu tadi sih, lebih kayak dikira sebagai waiters jadinya ujung-ujungnya. Itu aja ya. Dan sering terjadi seperti itu. Ya, lumayan sering. Di satu kegiatan pasti ada yang seperti itu atau pasti ada Lebih ke setelah selesai kegiatan. bukan, dia kayak mungkin di awal-awal belum sih Bang, kayak udah mungkin setelah masuk 2023 banyak kejadian-kejadian. Banyak kejadian seperti itu. Oke. Dan Saka sebenarnya secara pribadi jujur senang nggak jadi duta? Saka. Lebih banyak senangnya atau lebih banyak capek? Saka lebih banyak senangnya. Oke. Kalau disuruh lanjut lagi mau?
Waduh, mau nggak ya? Tapi kalau misalnya disuruh lagi, ada kemungkinan bakal disuruh lagi. Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya, karena udah ada pemilihan ya. Udah ada pemilihan. Tapi tiba-tiba nggak ada pilihan untuk menggantikan Saka. Ternyata Saka harus lanjut. Lanjut sih bang. Lanjut. Gimana dengan kuliah Saka? Aduh, ya selama ini kan Saka juga kuliah aja. Oke. Balik lagi ke pembagian waktunya sih. Pembagian waktu. Oke, manajemen waktu. Oke. Bagaimana cara Saka untuk mengatasi manajemen waktu kuliah dengan menjadi tugas di Duta Wisata? Sebenarnya dalam hal manajemen waktu ini Saka selalu megang apa yang dikatakan senior kami Duta Wisata tahun 2017 ya Bang Aneh. Tahun 2017 jadi Bang kayak siapa? Bang Aan namanya. Dimention aja, Aan apa? Bang Aan, Bang Nur Hardianto Pakpahan, Oh, Bang Aan. iya. Nah, jadi Bang Aan ini yang selalu Nasihati. kami masalah waktu itu nggak ada yang namanya tuh sibuk, tapi prioritas. Oke. Prioritas mana? Kuliah atau duta? Kuliah. Jadi kalau misalnya ada jadwal kuliah hari Selasa, di hari Selasa juga ada tamu undangan spesial Bupati. Gimana? Jadi gini, pertama kali pasti Saka melihat ini kalau ini kuliahnya apa ini? Kuliahnya UTS ya misalnya ya, atau apa? No, gak ada bahas. Pokoknya konteksnya ini kuliah. Oke, kuliah. Mungkin kelas biasa ya. Saka pasti akan memprioritaskan kuliah dulu. Oke, nggak jadi- TA. Oh, bisa juga Bang, bisa juga kayak Oke. nengok dosennya siapa nih ya? Kalau dosennya killer, Saka bakal Berarti masuk. sering TA? Nggak juga. Oke. Karena dosennya kebanyakan killer. Oke, pernah nggak di kampus Saka ada nggak rasa Saka ini dijadikan mahasiswa yang dikasih dispensasi untuk karena Saka duta bolehlah agak dikurangi. Nggak ada Tidak seperti ada, itu. tidak Jadi nggak ada support kampus terhadap Nggak ada. Saka. Nggak ada. Tapi kampus tahu Saka duta. Tahu, tapi Tahu. tidak dimaksimali. Enggak, karena kan kalau USU ini ruang Sumatera lingkupnya Utara. Sumatera Utara ataupun kayak lebih ke Medan kan, Bang? Iya. Sementara kan Saka di Deli Serdang, jadi oke. mungkin kurang line. Oke. Saka berapa bersaudara, Saka? Saka 2, Anak pertama. Adik cewek cowok? Adik cewek. Cewek. Jauh umurnya bawah. 4 tahun aja. 4 tahun. Berarti baru masuk kuliah atau Dia masih SMA? masih SMA. Di Mandua. Kelas 2, Mandua. Mandua juga. Iya. Oke. Saka kapan terakhir pacaran, Saka? Waduh, ini udah mulai bahas percintaan ya, Bang, ya? Oke, nggak apa-apa sih. Saka itu terakhir pacaran SMA, kelas 2. Banyak kali cerita. Serius? SMA kelas 2. Dua. Terakhir. Iya. Itu berapa lama pacarannya sama 4 dia? bulan. 4 bulan. Paling lama pacaran berapa lama? 5 bulan. Lama kali ya, itu udah lama kali 5 bulan. Yang terakhir putus kenapa? Aduh Bang. Oke. Oke, masa lalu. Terakhir ya, putus. Dia yang selingkuh atau Saka yang selingkuh? Enggak. Oh enggak. Masalah selingkuh. Tapi? Ya biasa lah, udah nggak ini lagi, udah nggak. Itu klasik Udah nggak- alasannya. Iya, ketahuan ya. Ya itulah Bang, memang udah nggak satu pemikiran lagi, nggak sejalan. Pernah nggak dapat godaan saat jadi duta? Waduh, pernah sih Bang. Godaan yang seperti apa, Sak? Godaannya kayak banyak lah cewek-cewek yang ngedeketi gitu Bang. Oke. Cewek. Yang paling unik cara cewek ngedekatin Saka seperti apa? Dari Instagram, Oke. itu langsung kayak nembak gini Bang, mau nggak jadi pacar aku? Gitu langsung kayak gitu dari DM. Serius? Iya. Cakep? Enggak sih, makanya nggak dibalas. Iya. Santai kan? Santai kan? Nggak dibales? Sakarit aja. Di-read aja? Dan itu ada banyak? Banyak? Banyak. Tapi kalau yang langsung nembak gitu cuma beberapa orang lah Beberapa Bang. orang. Ya. Paling Dan itu masih bocah, 10% kayak lah. bocah kayaknya, Heeh. bocah ya? Dan sisanya paling kayak cuma ngechat aja. Dan Saka itu bakalan ngerespon kalau orang yang lebih kayak nanya ke Saka. Oke. Bang ini. Nah, Saka kan bakalan ngerespon lebih baik. kalau Oke, kayak gitu. pernah nggak yang orang netizen, berawal dari netizen, terakhir ketemuan jalan sama Saka? Nggak pernah. Kenapa Saka nggak mau? Belum pernah. Kenapa nggak pernah? Saka tipikal orang yang kalau suka sama orang tuh nggak bisa buy online Bang. Saka Iya kan harusnya. Oh ya, oke. Iya oke. paham kan. Oke, Kalau oke. dari Instagram gitu kan kayak kalau dari netizen kan lebih ke sosial media kan. Oke. Kalau by online gitu atau by Instagram Saka kayak ragu, takut. Kayak ini nanti jong nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Iya Jadi iya Saka iya. nggak bisa. Terus memang Berarti pernah dapat zong? nggak pernah. Kenapa takut Masih zong? pemikiran.
Memang nggak ini aja sih bang, memang nggak bisa aja. Saka kalau suka sama orang tuh kayak ibaratnya sukanya bisa langsung suka itu kalau jumpa langsung. Ibaratnya jumpain kayaknya aku suka lama dia. Tapi kalau kayak Instagram contohnya kayak cuma nengok profilnya, kayaknya aku suka nggak pernah. Berarti Instagram Saka itu kalau dilihat insight-nya paling banyak cewek ya? Iya. Paling banyak cewek. Iya. Oke, hari ini cewek-cewek itu nonton di sini. Oke. Sampaikan ke mereka. Apa ini mau disampaikan bang? Tipe cewek idaman Saka. Oke. Tipe cewek idaman Saka. Tipe cewek idaman. Karena belum langkah mau nikah, jadi aku tanyanya tipe cewek idaman, bukan tipe istri nanti. Belum pernah ngebahas ini bang, eksklusif di sini. Oke, mantap. Tipe cewek idaman Saka Duta Wisata Deli Serdang 2022. Oke, jadi kalau tipe idaman Saka itu yang pertama mandiri bang, independent woman. Oke. Jadi Saka suka cewek yang mandiri lah gitu, bukan kayak segala macam sendiri gitu ya. Maksudnya ya lebih condong dia tuh orang yang mandiri, jadi nggak selalu kayak ngeribetin orang lain. Saka suka orangnya kayak gitu. Terus juga dari physically lah ya, appearance-nya ya pasti cantik, itu klasik lah ya, klasik. Terus apa lagi ya? Cantik ibarat siapa artis? Waduh, siapa ya? Cantik siapa ya? Cantik nyanyi. Si Pahaju. Si Pahaju itu cantik. Cantik. Oke, buat kalian semua yang nonton ini yang merasa dirinya mirip si Pahaju, DM. Aduh. Oke, selain mandiri, cantik. Mandiri, cantik, terus pintar. Akademisi? Gini aja, nggak, wawasannya luas. Oke. Jadi kayak setiap kita cerita apa aja gitu sama dia masuk. Oke. Jadi nggak harus kayak satu ini. Ibaratnya kalau musik nggak harus satu genre. Tapi kalau kita cerita tentang aku suka ini musik inilah, dia juga kayak bisa ngerespon yang kayak dia seakan-akan paham gitu. Jadi tiga. Satu lagi, ada lagi? Apa lagi ya? Itu aja sih. Cukup lah. Cukup. Kaya? Enggak sih. Karena Saka nanti ya, bukan kaya. Mantap. Jadi orang yang kaya. Oke. Mungkin tiga ini udah. Ternyata dia dari orang yang nggak berada, bahkan dia tinggal sendiri. Orang tuanya udah nggak ada, Sak. Tapi dia udah punya tiga ini. Gimana? Nggak apa-apa sih. Tetap dijalanin. Iya, jalan. Kapan terakhir jalan sama cewek, Sak? Jalannya ini jalan untuk ngedate. SMA itu. Masa? Iya. Selama ini? Nggak pernah. Jadi Saka selesai hubungan Saka itu bang, itu Saka memang kayak dari terakhir hubungan itu Saka kayak mikir kalau hubungan itu cuma mempersulit inilah kehidupan Saka. Jadi Saka dari situ kayak lebih mau improve diri Saka sendiri. Inilah jadinya gitu kayak Saka selesai di SMA itu Saka nggak ada sama sekali kayak ikut OSIS gitu bang, organisasi nggak pernah sama sekali. Nah semenjak di kuliah Saka baru mulai sadar kalau itu penting, dan disitulah Saka kayak mulai ngebatasi lah gitu ya, ngebatasi soal percintaan gitu ya, dan sampai sekarang sebenarnya Saka udah mulai ngebuka sih ya. Sudah buka. Ayo cewek-cewek, come on baby, come to papa. Sudah mulai. Ada udah mulai sekarang, kayak pingin, kayaknya seru juga gitu. Ada yang sekarang lagi dideketin? Nggak ada. Nggak diakui. Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti banyak peluang cewek-cewek yang nonton ini ya. Ini sekalian promosi diri ya. Promosi diri ya, pesannya. Karena sebentar lagi kesibukannya akan berkurang, maka dia akan mencari kesibukan untuk pacaran. Tapi boleh nggak Duta pacaran? Boleh sih. Boleh. Asalkan ya tahu lah apa yang harus diprioritaskannya. Jangan pula kan kadang-kadang orang pacaran ini kan yang prioritaskan pacarnya. Ya, dari sekian banyak Duta, pernah nggak Saka ngelihat Duta ini bucin kali? Pernah. Sebagai ketua apa yang Saka sampaikan ke dia? Sebagai ketua ya itu tadi sih, kayak selain Saka yang nyampaikan, kayak Bang Aan tadi udah nyampaikan gini. Jadi Saka tinggal meneruskannya aja. Ya apa kali lah cinta-cinta ini. Iya. Tapi Saka termasuk orang yang bucin nggak? Kayaknya iya sih. Sebucin apa dulu? Kalau dulu Saka tuh tipikal pacaran yang nggak tipikal pacaran anak-anak lah bang ya, masih berpikiran anak-anak kayak cinta monyet. Iya kayak ya suka-suka gitu aja. Saka pun kadang-kadang kok jalan berdua gitu malu gitu bang. Entah kenapa lah, ibaratnya kayak mau naik kereta berdua gitu malu. Kalau takut kayak pandangan orang, ini apa sih anak-anak kok masih kecil gitu. Tadi Saka bilang, Abang tanya,
Saka tipe orang yang bucin. Iya, Saka bilang. Kenapa Saka bilang seperti itu? Karena nengok orang aja ya kayaknya. Pengen kayak aja, pengen gitu. ngebucin. Ya, kayaknya pengen ngebucin. Pengen ngebucin, oke. Tapi hati-hati loh, gue bucin sama cewek hati-hati. Iya, loh. Bang. Hati-hati. Kemakan juga nanti, hati-hati. Apalagi sebentar lagi selesai duta, pemasukan sudah mulai menipis. Iya kan? Ya. Kalau sudah bucin tadi, apapun akan dilakukan seorang cowok. Tapi itu yang harus diperhatikan. Ya sedikit cerita dari dulu, kalau abang nggak pernah abang banyak ngeluarin duit untuk cewek. Ya itu tadi kalau mau nyari cewek yang mandiri, seperti itu. Nggak manja, suka cewek manja nggak? Enggak sih. Manja nggak suka? Nggak suka. Kalau manja kayak depan umum nggak suka. Berarti sukanya yang playboy, bukan playboy apa? Apa? Independen. Bukan. Apa namanya? Tomboy? Enggak juga ya, enggak juga. Suka sih. Oke, Saka terakhir. Saka masih ada orang tua dua-duanya? Alhamdulillah masih ada, Bang. Jadi Saka sebagai anak muda Deli Serdang, harapan Saka untuk Deli Serdang dan seperti apa? Harapan untuk Deli Serdang. Deli Serdang secara keseluruhan, bukan wisatanya saja. Oke. Kalau harapan Saka untuk Deli Serdang, semoga Deli Serdang ini dapat dikenal oleh ya orang luar lah di sana, ya nggak cuma orang Deli Serdang aja. Ibaratnya di Indonesia ini tahu gitu Deli Serdang, dan bahkan ibaratnya kalau secara umum itu ya wisatanya juga orang juga mengetahui lah wisata-wisata yang ada di Deli Serdang ini mumpuni, berpotensi. Karena kalau sampai sekarang kayak masih ada lah orang yang kalau di Saka kayak ayolah kita ke Deli Serdang, kayak orang tuh masih beranggapan apa yang mau ditengok Deli Serdang. Nah, harapan Saka itu mungkin nggak soal wisatanya aja, tapi mungkin banyak hal-hal yang menarik, walaupun kayak sejarahnya mungkin di museum, walaupun termasuk wisata ya, tapi itu kan juga menjadi salah satu daya tarik. Jadi orang tuh bukan datang hanya ke museum yang ada di Medan aja, tetapi juga museum Deli Serdang ini ada loh. Deli Serdang ini ibaratnya suatu kabupaten yang sekarang awalnya itu pecahan dari Deli dan Serdang, Kesultanan Deli dan Serdang. Dan orang tuh ibaratnya harus mengetahui lah tentang hal tersebut dan tentang Deli Serdang ini. Oke. Abang tadi lupa mau nanya, terus ingat sekarang. Apa itu, Bang? Saka itu punya ide out of the box nggak untuk Deli Serdang? Ide out of the box ya. Sebenarnya kalau untuk sekarang ini Saka lebih ke wisata lah ya, nggak apa-apa lah ya. Boleh. Nah jadi kalau karena itu yang Saka kuasai. Jadi kalau untuk sekarang ini Saka kebetulan juga jadi ketua panitia di kegiatan kampus. Nah jadi ini kepanitiaan ini ibaratnya Saka sedang penelitian nasional, kayak Olimpiade nasional. Yang bakalan nanti yang beberapa delegasi itu datanglah ke Medan, dan Saka sebenarnya ingin mereka tuh bukan kalau ada city tour ibaratnya itu bukan ke Medan Istana Main, bukan, tapi Saka mau orang tuh tahu tentang Danai Lama, tentang Museum Deli Serdang. Jadi Saka nanti sebagai ketua panitia Saka ingin mengarahkan mereka kalau ada city tournya ya, Saka ingin ngajak mereka ke Deli Serdang. Apa yang kalau Saka jadi penguasa di Deli Serdang, apa yang Saka pengen bawa perubahan, atau apa yang pengen Saka punya gagasan apa? Atau belum sampai ke situ? Belum sih, belum. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang atau partai politik ngajak Sak jadi caleg, mau nggak? Terus sekarang belum, Bang. Tapi sudah ada yang coba menawarkan? Belum ada ya. Siap. Syukurnya belum ada. Belum ada syukurnya. Tapi ada ketertarikan masuk politik? Sebenarnya kok bahas ini panjang lagi sih. Panjang. Kayaknya harus ada podcast kedua. Aduh. Karena rumah kita dekat, kita bisa ngobrol santai lagi, undang Sak, datang Sak, kita bahas ini. Tapi jawab aja untuk sekarang belum terlalu mau ya untuk masuk politik. Tapi dari awalnya yang Saka memang betul-betul enggak kali sama politik, sampai sekarang kayak sudah mulai Saka paham politik itu gimana. Nah, mungkin itu nanti lah ya. Iya, boleh. Nanti kita bahas di next podcast bareng Saka lagi. Karena tadi gini, Abang tadi sengaja Saka nggak usah pakai SAS namanya. SAS itu nggak usah dipakai biar Sakanya juga lebih luas, lebih bisa ngobrolnya lebih asik gitu. Karena bukan apa ya, ada rasa tanggung jawab ketika memakai itu, Abang paham itu. Jadi makanya Abang bilang ayo, tapi ada batasannya juga. Bener, gitu, Bang. Oke, Saka, terakhir ini benar-benar terakhir nih. Tadi terakhir terus ya kan? Oke, ya tadi terakhir aja ya. Sejam loh, 50 menit. Terasa ya. Untuk anak muda, apa yang pengen sampaikan untuk
anak muda Deli Serdang? Oke, untuk anak muda Deli Serdang, janganlah suka-suka kalian aja ngelakuin sesuatu, khususnya di tempat-tempat wisata. Oh, di sini ya. Jangan suka-suka kalian aja ngelakuin tempat wisata. Ya baik itu bukanlah di tempat wisata aja ya. Apalagi sekarang ini banyak aksi pembegalan gitu segala macam ya Bang ya, lagi viral segala macam. Yang mana mayoritasnya dilakukan anak muda. Lebih untuk kalian semua anak muda lebih berpikir lagi lah untuk diri kalian sendiri, untuk kedepannya. Bukan masa depan kalian tuh bukan untuk orang lain loh, untuk diri kalian sendiri. Jadi lihat diri kalian sendiri, lihat potensi yang ada di diri kalian sendiri, kembangkan itu dan jadilah orang sukses masa depan. Oke, mantap. Oke Sangka, thank you ya. Oke, Bang, Jangan sama-sama. kapok main ke Siap. Baciri Podcast. Next Siap. kita ada banyak yang mau dibahas. Karena Oke, Bang, siap. Saka masih muda, banyak lagi organisasi yang Saka ini nanti ada isu apa kita Siap, bahas. siap. Entah Oke. nanti ada permasalahan di wisata kita bahas. Boleh Bang. Oke, thank you Siap. Saka. Oke, Bang, siap. Nice to meet you. Terima Nice to kasih meet you too, semuanya Bang. udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.